Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ini adalah laki-laki dengan mata cerah penuh ekspresi. Dia melihat kemana-mana. Batuk. Di samping, klannya terbatuk ringan sebagai pengingat. Sekelompok orang datang dari klan Merak, bukan hanya 2 atau 3. Mereka semua ahli. Orang ini segera menjadi hormat, tidak menggunakan matanya untuk melihat kemana-mana. Dia mengenakan pakaian Dao 5 warna, jadi ketika dia bertindak dengan benar, dia memiliki gaya abadi dan tulang Dao, udara yang luar biasa baginya, membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Klan Surgawi terdiam. Mereka telah lama memperhatikan kehadirannya, karena dia adalah satu-satunya di alam api ilahi. Dibandingkan dengan burung merak menakutkan lainnya, dia memiliki kekuatan terlemah. Apa yang harus saya panggil Dao saudara? Seorang dewa sejati bertanya. The Paacok Divine Lord berada tepat di depannya, dengan para dewa surgawi dengan hati-hati menemaninya. Namun meskipun ranah kultivasi individu ini tidak tinggi, dia bisa mengikuti di belakang mereka. Ini berarti bahwa statusnya jelas tidak biasa, jadi itu sebabnya mereka mencoba mendekatinya terlebih dahulu. Daois kecil ini adalah Kyuji. Haha, orang ini tertawa dan berkata, nasibku dengan klanmu cukup dalam. Teman Dao saya adalah seorang surgawi. Dia justru Kong Kyuji, serta mantan botak kedua. Dia tiba di alam yang lebih tinggi melalui formasi klan surgawi. Beberapa orang dari klan surgawi tercengang. Memikirkan kembali, merak ini telah muncul sebelumnya di bagian wilayah klan surgawi. Dia datang dari alam bawah? Teman Dao yang datang bersama dengan Yun Changhai. Seseorang bertanya dengan lembut. Yun Changhai adalah kakek Yun 11. Di mana Yunsi? Gadis itu harus keluar dan menyapaku sebagai kakek. Rambut Kong Kyuji berwarna hitam seperti batu giok. Matanya cerah saat dia bertanya sambil tersenyum. Yun 11 telah memasuki isolasi. Seorang dewa surgawi berbicara. Kedua Baldli terkejut. Dia sedang berbicara dengan para dewa sejati dan dengan santai menyebut Yun 11, namun seorang dewa surgawi menjawab. Mengapa itu? Senior, silakan lewat sini. Para dewa surgawi sangat sopan, mengundang Dewa Merak ke dalam istana yang agung. Ini adalah tamu terhormat, dan mereka diperlakukan dengan sangat hormat. Kong Kyuji tidak masuk dan malah berjalan keluar. Dia bersiap untuk mengobrol sebentar dengan kakek Yun 11, Yun Changhai. Saya mendengar bahwa ada beberapa perubahan pada klan surgawi, jadi saya datang untuk melihatnya, kata Dewa Merak. Dia duduk di kursi yang berharga. Kabut yang kacau mengelilinginya, dan ada cahaya warna-warni 5 warna juga. Adegan itu sangat mengejutkan. Kita harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu alam bawah atau alam yang lebih tinggi, ras Merak sangat menakutkan. Para ahli muncul dalam jumlah besar. Mereka tidak kekurangan dewa-dewa surgawi, bepergian tanpa halangan ke seluruh dunia. Mereka adalah salah satu ras yang paling menakutkan. Bahkan ketika klan surgawi berada di era kejayaannya, itu masih hanya bisa membentuk aliansi dengan ras ini dan tidak memandang rendah mereka, apalagi sekarang. Sementara itu, bagaimana mungkin tuan ras ini menjadi biasa? Ini pasti diktator suatu daerah. Nama Paacok Divine Lord saja sudah membuktikan segalanya. Terima kasih banyak kepada senior. Dewa Surgawi Kituo berterima kasih. Saat ini, tekanan yang mereka hadapi tidak kecil. Ada banyak sekte besar di luar, jadi kehadiran Paacok Divine Lord di sini jelas merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, hubungan antara keduanya harus tetap damai. Mereka seharusnya tidak perlu khawatir tentang permusuhan apapun.
Apakah pemuda itu bernama Huang di kota surga? Dewa Merak Ilahi bertanya. Pikiran para dewa surgawi klan surgawi semua melompat. Dengan seseorang sekaliber ini di sini, mereka pasti tidak bisa menghindari masalah ini. Namun, itu membuat mereka cukup bermasalah. Mengapa leluhur kuno belum bangun? Mereka ragu-ragu. The Paacok Divine Lord terlalu tangguh. Meskipun mereka semua adalah dewa surgawi, mereka masih tidak mungkin dibandingkan dengan dia. Hanya celestial tua dari klan mereka yang bisa melakukan sesuatu. Selain ini, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun. Pada kenyataannya, senioritas Paacok Divine Lord bukanlah yang tertinggi. Meskipun dia lahir di era kuno, dibandingkan dengan celestial lama, dia hanya bisa disebut anggota generasi muda. Namun, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak akan terlalu besar sekarang. Dari sudut pandang tertentu, mereka berada di alam kultivasi besar yang sama, hanya saja, satu berada di puncak, sementara yang lain baru saja memulai. Huang memang ada di klanku. Dewa Surgawi Kituo menguatkan dirinya dan menjawab. Dia sebenarnya benar-benar tidak ingin orang lain ikut campur dalam hal ini. Kaisar Petir adalah individu yang sangat misterius. Semua orang mengatakan bahwa dia abadi, hidup dari era kuno abadi hingga dunia ini, tetapi itu tidak pernah terbukti, kata Dewa Merak Ilahi. Kemudian, dia mengubah topik. Saya cukup penasaran dan ingin bertemu pewaris Kaisar Petir ini dan melihat sendiri apakah dia memiliki aura abadi. Ekspresi beberapa dewa surgawi dari klan surgawi segera menjadi kaku. Itu benar-benar akan menjadi seperti ini. Mereka merasa sulit untuk menghindari masalah ini. Alasan pertama adalah karena pihak lain terlalu kuat, dan alasan kedua adalah karena hubungan aliansi mereka. Jika mereka menyinggung orang ini, hasilnya akan terlalu sulit untuk dipikirkan. Pada akhirnya, Dewa Surgawi memerintahkan orang untuk membawa Shihao ke sini. Seseorang pergi untuk membawa Shihao. Sepanjang jalan, Kong Qiuji melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua mau kemana?" "Kami akan membawa Huang ke sini." Seorang dewa sejati menjawab. "Haha, aku juga akan pergi melihatnya. Saya mendengar bahwa Huang ini cukup tangguh, benar-benar membunuh raja perang dan membuat pewaris istana abadi sangat menderita. Dia benar-benar luar biasa. Dia bertindak sangat akrab dengan Celestial, tidak bertindak seperti orang luar sama sekali." Kedua dewa sejati menghentikan langkah mereka, ingin menolak. Namun, mulut Kong Qiuji sangat gesit, terus-menerus mengungkit hubungan mereka tentang bagaimana harapan klan surgawi Hyun 11 harus memanggilnya kakek, bahwa dia bukan orang luar sama sekali. Kedua dewa sejati itu berpikir sebentar, dan kemudian mereka memutuskan bahwa tidak pantas untuk menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia bertemu Huang sebelumnya, itu bukan masalah besar. Di penjara hitam bawah tanah, angin dingin menyapu. Raungan terdengar dari banyak gua kuno. Ada banyak makhluk jahat besar yang terpenjara di dalam, tidak dapat melihat cahaya siang hari. Di dalam ruangan batu, darah menyerang lubang hidung. Dia bahkan belum lama berada di sini, tetapi dia sudah ditikam lebih dari 10 kali. Tubuhnya tertusuk. Darah mengalir kemana-mana. Adegan itu sangat menyedihkan. Pakaiannya sudah lama compang-camping, penuh luka pedang. Darah merah gelap terus mengalir keluar, menetes ke tanah dengan suara yang jelas. Adegan itu sangat berdarah. Ada banyak luka di tubuhnya yang menyambung dari depan ke belakang. Untuk seorang ahli tertinggi, ini tidak menempatkannya dalam bahaya kritis, tetapi itu masih merupakan luka besar pada energi primordialnya. Anak muda, kamu benar-benar berkemauan keras. Saya merasa seperti saya benar-benar harus membuang beberapa tulang Anda. Penjaga penjara berkata sambil tertawa sangat dingin.
pedang itu mendarat di bahu Shi Hao untuk memotong tulang belikatnya. Teknik berharga Lightning Emperor, klanmu lupakan saja. Jika ada yang bertanya, saya hanya bisa mengatakan bahwa karena Anda saya tidak akan berbicara, kata Shi Hao. Lengan Shi Hao berlumuran darah. Itu ditembus. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, tawa terdengar. Kalian semua tidak akan mendapatkan apa-apa, jadi kalian hanya bisa membunuhku. Apakah menurutmu klanku tidak berani? Kepala penjara berkata dengan dingin. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Shi Hao berkata dengan tenang. Darah mengalir dari tubuhnya. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tidak mati, akan ada hari ketika dia akan kembali untuk menggulingkan kota surga. Apa kaisar ras, klan kaisar apa, nama abadi apa? Bukankah Huang menyelamatkan Yun 11 dari klanmu? Mengapa dia dijebloskan ke penjara hitam? Kong Qiuji tidak mengerti. Dia benar-benar mengikuti mereka ke penjara. Dia sangat licik, dengan sengaja mendekati Yun 11. Klan kami menemukan kelainan itu. Seorang dewa sejati menjawab. Mereka sudah dekat dengan ruang batu. Itu tidak mungkin, kan? Dia sebenarnya orang seperti itu? Huang, aku sangat mengaguminya, mengeksekusi klan perang dan berani bertarung melawan pewaris istana abadi, dengan tenang membunuh bakat luar biasa. Gumam botak kedua, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Kenapa begitu berdarah? Ketika mereka membuka pintu batu dan melangkah ke dalam formasi, semua orang mengerutkan kening. Jelas bahwa hukuman telah dilakukan di sini, apalagi sangat parah. Itu berdarah dan kejam. Ketika Secon Baldi tiba, dia melihat orang yang dimutilasi dengan buruk. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan jubah perangnya compang-camping. Luka-lukanya terlalu parah. Shi Hao mengangkat kepalanya, mengenali Kong Qiuji dengan sekali pandang. Ini adalah botak kedua dari desa batu saat itu. Dia telah melihat Kong Qiuji berubah menjadi bentuk manusia sebelumnya. Botak kedua, dia berbicara. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seorang teman lama di sini, bisa bertemu dengannya lagi. Keparat apa yang berani memanggilku, Kong Qiuji kesal. Terlepas dari desa batu alam bawah, siapa yang berani memanggilnya seperti ini? Sekarang, dia adalah anggota garis keturunan langsung klan Merak, individu yang kuat dari gelombang baru. Ini kamu, segera setelah itu, dia melebarkan matanya, melihat tubuh asli Shi Hao. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya. Kemudian, bulu halus seluruh tubuhnya meledak. Ini adalah kejutan yang menyenangkan sekaligus hasil yang benar-benar menyebalkan. Siapa sangka dia akan bertemu Shi Hao lagi, melihatnya hidup-hidup. Ini adalah kejutan menyenangkan yang benar-benar tak terduga, hal yang benar-benar tak terbayangkan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Shi Hao tersenyum. Ketika dia melihat penampilannya, dia memikirkan kembali banyak hal di masa lalu, semua tangisan kegembiraan dan pembicaraan ceria. Saat itu, Shi Hao masih anak-anak yang melakukan banyak hal yang membuat marah manusia dan dewa. Secon Badli adalah seseorang yang dia tangkap dan bawa kembali ke Stone Village dari 100 Shattering Mountains. Itu benar-benar dunia kecil. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi hari ini. Inilah yang dia pikirkan sambil menghela nafas. Namun, ada kesedihan dan kepahitan. Bajingan sialan, siapa yang melakukan ini? Apakah itu kamu, bajingan berkulit tua? Setelah beberapa saat linglung, dia segera meledak menjadi sangat marah dan menjadi marah. Dia melihat tubuh Shi Hao yang berlumuran noda darah, bagaimana setidaknya ada 10 luka yang menjalar di sekujur tubuhnya. Itu terlalu kejam, benar-benar tersiksa sampai tingkat ini. Dia berbalik ke arah kepala penjara,
segera mengirim telapak tangan keluar. Bahkan sebagai dewa sejati, kepala penjara ini berani mengambil tindakan seperti ini. Dia terlalu marah. Kepala penjara menghindar, dan kemudian wajahnya jatuh. Orang lain hanyalah merak Divine Flame Realm, namun dia berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Namun, dia tidak segera bertindak, karena dia tahu bahwa orang luar yang bisa datang ke sini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Ini adalah saudara saya. Apakah klan surgawi Anda ingin mati? Botak kedua mendidih dalam kemarahan, memperlihatkan sebagian sayapnya. Cahaya warna-warni 5 warna berputar-putar. Vena melompat-lompat gila-gilaan. Kaca! Dia mengeluarkan harta rahasia, mematahkan semua rantai yang menutupi tubuh Shihao dan dengan cepat membantunya menghentikan pendarahannya. Di masa lalu, meskipun keduanya sering bertengkar, dengan segala jenis suka dan duka, secara umum, mereka masih memiliki persahabatan yang mendalam. Ini terutama terjadi ketika botak kedua menerima bantuan Dewa Willow, memperoleh manfaat luar biasa di Desa Batu. Beberapa tahun itu memberi Sechon Badli rasa memiliki. Dia merasa bahwa Stone Village adalah tempat yang nyaman di hatinya. Penduduk desa yang sederhana dan membumi mudah berinteraksi. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah Anda mencoba melepaskan tahanan kami? Kepala penjara berteriak, menuduh botak kedua. Tidak peduli latar belakang apa yang dimiliki pihak lain, jika mereka benar-benar mencoba membebaskan tahanan, maka mereka harus dieksekusi. Nenek moyangmu semua bisa bercinta sendiri. Kedua Baldi mengutuk keras. Dia benar-benar marah melampaui keyakinan. Namun, dia belum kehilangan akal sehatnya. Dia dengan keras mentransmisikan suara di luar, berkata, Huang mengawal wanita muda jenius klanmu, bertarung dengan darah untuk ratusan ribu li, dan ini adalah bagaimana kamu memperlakukan dermawanmu? Saya ingin berbicara dengan Dewa Surgawi klan Anda. Sejak penjara dibuka, pintu masuk belum ditutup. Suara bisa keluar. Dia memohon bantuan dari para ahli klan Merak. Kamu benar-benar lancang. Bahkan jika Dewa Surgawi datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kepala penjara berteriak. Namun, dia masih tidak berani mengambil tindakan. Dia merasa orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang cukup. Dia hanya mencoba untuk mengintimidasi dia dan menghukum dia dengan kejahatan untuk mendapatkan ahli klan untuk memberikan perintah untuk membunuh. Enyah! Apakah Anda tahu perintah siapa yang saya ikuti? Dewa Merak Ilahi! Anda hanya bisa menjauh ke samping. Kong Qiuji meraung. Kemudian, dia berbalik, sekali lagi membantu Shihao dengan luka-lukanya. Saat ini, dia sangat terguncang. Itu benar-benar terlalu tak terduga. Bagaimana dia bisa meramalkan bahwa mereka akan dipersatukan kembali dalam keadaan seperti ini? Saya selalu berpikir bahwa Anda binasa di alam bawah, mati dengan kematian sebelum waktunya. Siapa yang mengira bahwa Anda adalah Huang, berperang melawan bakat luar biasa dari alam yang lebih tinggi? Kamu benar-benar tangguh. Sechon Baldi tergerak, senang, dan merasa agak sulit untuk berbicara dengan benar. Namun, dia juga berpikiran jernih dan menangani situasi dengan sangat serius, tidak membiarkan kepala penjara mendekat. Aku juga tidak menyangka, aku akan bertemu denganmu lagi dalam keadaan seperti ini. Shihao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia menghela nafas pada perubahan hidup, suka dan duka dari perpisahan dan reuni. Urusan dunia benar-benar sulit diprediksi. Jangan khawatir. Tuan Ilahi klan Merak saya mungkin mengenal Dewa Willow. Ada hubungan aneh di antara mereka. Bahkan klan surgawi tidak dapat mempersulitmu, kata Baldi kedua. Saat ini, di dalam istana yang megah itu, semua orang ini mendengar raungan keras Sechon Baldi. Mereka segera mengungkapkan ekspresi terkejut.
bawa kembali anak yang tidak layak itu. Dewa ilahi Merak berbicara. Para dewa surgawi dari klan surgawi mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi di penjara. Segera setelah itu, Shihao yang berdarah dan botak kedua yang marah dibawa kembali, memicu ekspresi terkejut semua orang di istana. Leluhur tua, ini bukan hanya Huang, tetapi juga saudaraku di alam bawah. Dia berasal dari desa batu misterius itu, murid Dewa Willow. Kamu harus menyelamatkannya. Kemudian, Sechon Baldi mengutuk keras. Dia berdiri di istana dan menunjuk para ahli klan surgawi sambil berteriak, apakah kalian semua tidak memiliki hati nurani? Kakakku membawa kembali kejeniusan klanmu, namun kamu memperlakukannya seperti itu. Demi tekniknya yang berharga, kamu bahkan ingin membelah tubuhnya, aku akan bercinta. Kelompok orang ini tercengang. Para dewa surgawi tercengang. Mereka benar-benar dikutuk oleh Junior Divine Flame Realm, berani menimbulkan kekacauan seperti itu di sini. Dewa Willow, mata Dewa Merak Ilahi menjadi serius. Meskipun semua orang di alam yang lebih tinggi percaya bahwa dia pasti mati setelah masuk melalui gerbang primordial, dia masih percaya bahwa ahli misterius dan kuat yang tak terduga itu masih hidup dan pasti masih di dunia ini. Itu karena dia masih ingat, selama tahun-tahun kuno ketika dia masih muda, dia pernah melihat lukisan, salah satu pohon willow yang hijau dan subur. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.